Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwayuni dari kelas PTKA 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT yang sudah saya buat. Oke, langsung saja. Ini nama saya. Materi yang saya jelaskan yaitu Communication Protocol. Yang pertama, pengertian protokol komunikasi adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua, definisi Open System Interconnection Model adalah suatu referensi untuk memahami komunikasi data antara dua sistem yang saling terhubung. Yang ketiga, definisi fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Adapun fungsi protokol yang pertama, addressing, mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer, pengirim dan penerima. Warga menggunakan informasi ini untuk menuntun paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer, pengirim dan penerima. Yang kedua, receiving. Kegunaan protokol ini untuk memastikan pesan dipecah menjadi paket, karena sebagian besar pesan dimasukkan ke dalam satu paket. Yang ketiga, timeout. Setiap IP paket mengandung self-descriptive contour yang membatasi umur dari paket, karena jika paket kadaluarsa, paket akan hancur sehingga jaringan tidak mengalami overload. Dan yang keempat, option. IP ini terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer mengirim untuk memutuskan paket yang didapatkan komputer penerima. Yang kelima, connection control. Untuk membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang keenam, flow control. Untuk mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Yang ketujuh, error control. Untuk mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Yang kedelapan, fragmentasi. Untuk membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Yang kesembilan, transmission service. Untuk memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Dan yang keempat, jenis-jenis protokol. Pada jaringan komputer di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Yang kedua, HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server, sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. Kemudian yang ketiga, SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh dan lain sebagainya. Yang keempat, OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Selanjutnya, user datagram protokol adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam satu jaringan. Kemudian, domain name system adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Kemudian, telnet atau telecommunication network
Dikembangkan pada tahun 1969, Internet memiliki standarisasi sebagai IETF STD 8 yang merupakan standar Internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi Internet atau LAN, namun sayang Internet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Kemudian yang kelima, pengembangan protokol. Agar komunikasi terjadi, protokol harus dipilih. Aturan dapat dieksekusikan oleh algoritma dan struktur data. Kemandirian perangkat keras dan sistem operasi ditingkatkan dengan mengekspresikan algoritma sumber spesifikasi, memberikan interoperabilitas yang lebih luas. Standar protokol biasanya dibuat dengan mendapatkan persetujuan atau dukungan dari organisasi standar yang memulai proses standarisasi. Kegiatan ini disebut sebagai pengembangan protokol. Anggota organisasi standar setuju untuk mematuhi hasil pekerjaan secara sukarela. Seringkali para anggota mengendalikan bangsa tanah besar yang relevan dengan protokol, dan dalam banyak kasus standar ditegakkan oleh hukum atau pemerintah karena mereka dianggap melayani kepentingan publik yang penting. Jadi mendapatkan persetujuan bisa menjadi sangat penting untuk protokol. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.